Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Claudia, mahasiswi biologi Institut Kaniswa Negeri Batu Sangkar. Dan di video kali ini aku bakalan sharing kepada kalian semua di mana salah satu mata kuliah aku di ekologi hewan, di mana pembahasan kita adalah tentang dinamika populasi. Oke, bicara populasi, kemarin kan udah kita singgung nih, populasi itu merupakan suatu kumpulan dari kelompok individu di mana berada dalam satu kawasan tertentu dalam waktu yang sama dan tentunya mampu menghasilkan perkawinan yang fertil. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan dinamika. Tentunya dinamika ini merupakan kata istilah yang sering-sering teman-teman dengarkan. Nah, dinamika ini dapat kita artikan sebagai satu kumpulan dari dua individu atau lebih di mana perubahan satu individu sangat berpengaruh terhadap individu lainnya. Maka dari itu, dinamika populasi ini merupakan suatu pola di mana populasi ini dapat kita ketahui naik apa turunnya. Nah, dinamika populasi ini sangat erat kaitannya dengan kerapatan. Jadi ada dua di sini, yaitu density dependent, yaitu sangat berpengaruh terhadap kerapatan, yaitu contohnya itu seperti migrasi, parasitisme, predasi. Lalu ada juga density independent atau tidak berpengaruh terhadap kerapatan. Contohnya seperti ada kebakaran hutan, terus ada banjir dan lain-lain. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa dinamika populasi ini membahas cara populasi suatu spesies tertentu berkembang atau menyusut atau penaikan atau penurunan serta sebab-sebab peningkatan dan penurunan jumlah populasi tertentu. Nah, penelitian yang cermat terhadap fluktuasi populasi ini mengungkapkan bahwa di alam yang kita tempati ini sebenarnya stabil. Sebenarnya kan stabil. Nah, sebenarnya tidak. Karena kenapa? Karena adanya kekuatan-kekuatan dinamis yang dapat menimbulkan efek dramatis dan menghasilkan perubahan dinamis dalam jumlah populasi. Contohnya itu dengan adanya peristiwa lemming, di mana binatang pengerat yang hidup di wilayah kutub utara yang sangat dingin sekali akan melakukan migrasi besar-besaran jika makanan mereka habis. Nah, ternyata hal ini sangat mempengaruhi dalam jumlah populasi. Jika mereka bertahan, tentu mereka akan mampu untuk beradaptasi. Jika tidak, maka akan terjadi penurunan populasi. Jadi, dari pembahasan di atas, ada aspek-aspek penting dalam dinamika populasi ini. Yang pertama itu adalah populasi sebagai kumpulan sistem lingkungan. Yang kedua, perubahan jumlah individu dalam populasi. Yang ketiga, tingkat penurunan, peningkatan, pergantian individu dari proses yang menjadi kesulitan dalam populasi. Dan yang keempat itu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perubahan jumlah individu dan populasi. Jadi di sini ada aspek penting yang sangat berpengaruh terhadap dinamika populasi ini. Ya, selain ada kerapatan, kematian, terus migrasi, emigrasi yang mempengaruhi populasi itu sendiri. Nah, maka dari itu udah kita singgung nih dinamika populasi. Jadi di sini dinamika populasi itu ada dua macam, yaitu dinamika spasial atau spasial dengan dinamika temporal atau dinamika musiman. So, kita check it out. Nah, sekarang ada dua dinamika populasi, yaitu dinamika spasial dan dinamika temporal atau musiman. Oke, kita masuk dulu ke spasial. Nah, menurut KBBI, spasial ini diartikan sebagai berhubungan dengan ruang dan tempat. Kira-kira apa sih maksudnya? Oke, kita simak pembahasannya. Nah, sebenarnya gini, untuk dinamika spasial atau spatial ekologikal, jadi sebenarnya dalam habitat tertentu yang dimiliki oleh beberapa spesies, setiap spesies biasanya terbatas pada habitat mikro atau relungnya itu sendiri. Nah, karena dua spesies dalam wilayah umum yang sama biasanya tidak dapat untuk bertindak dengan relung yang sama untuk jangka waktu tertentu. Nah, di alam sebenarnya untuk organisme tidak terdistribusi. Nah, setelah mereka juga acak di mana persaingannya, maka seperti disebut dengan pada spasial. Hal ini disebabkan oleh adanya kekuatan energi, lalu adanya gangguan interaksi spesies yang menghasilkan struktur secara spasial. Jadi, dinamika spasial ini merupakan jenis pengaturan yang mungkin ada interaksi tertentu di dalam dan di atas dan di antara spesies. Nah, contohnya itu kayak ada persaingan, terus ada predasi, kompetisi, dan reproduksi. Nah, di sisi lain, pada spesial tertentu juga dapat mengeksplorasikan atau mengesampingkan teori ekologi yang sebenarnya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kalau untuk dinamika spasial ini, di mana ekologi ini sangat berhubungan dengan ruang dan tempat terhadap spesies-spesies tertentu. Jadi, ada kalanya mereka menjadi faktor pembatas terhadap yang kita sebutkan tadi, yaitu ruang dan tempat.
Oke, selanjutnya kita masuk ke dinamika temporal atau dinamika musiman. Nah, sesuai dengan namanya yaitu musiman. Jadi, dalam ekologi ini populasi terbatas pada si musiman tertentu. Contohnya seperti musim kemarau, musim hujan, musim seperti musim kering, terus juga musim banjir atau musim bencana alam. Nah, itu bisa dikaitkan dengan ruang ekologi. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa dinamika ini ada dua, dinamika temporal dan dinamika musiman. Dinamika temporal terbatas pada ruang dan waktu, sedangkan untuk dinamika musiman terbatas pada musiman. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya like, comment, and share-nya. Thank you guys.